Hai, jadi ketemu lagi sama aku. Nggak tahu kalian nontonnya ini kapan, tapi aku upload ini sebab ada konten yang mana itu membicarakan tentang buku, rajin membaca buku gitu, dan it's kayak cocok banget sama apa yang udah aku jalankan sejauh ini gitu ya. Oh ya, sebelum itu aku mau make up aku karena aku dapat make up tapi dia itu somehow harus segera dihabiskan ya. Jadi seperti ini, mungkin di beberapa episode lalu ataupun saat aku itu upload konten di Instagram pernah menyampaikan bahwa ilmu tuh sebenarnya jangan di gatekeep by yourself gitu, dan ternyata emang itu benar. Karena kalau orang itu nge-gatekeep ilmu yang dia punya, itu akan membludak di dirinya sendiri. Dan aku takut hal tersebut terjadi, yang mana itu akan membuat kita itu semakin sombong dan merasa orang lain tuh lebih rendah dibandingkan kita. Nah, ini aku buka, ini ada Kit New. Aku nggak tahu kalian tahu nggak merek ini, karena sebenarnya aku juga kurang familiar. Ini adalah cushion. Wow, cakep. Kita buka. Wow, masih baru ya. Tapi kita buka dulu, nggak tahu warnanya. Ini warnanya gelap, tapi ya udahlah ya. Kenapa? Karena kalau kita cuman nge-keep itu semua buat diri kita sendiri, ya akan timbul masalah lagi. Kalau kita kembali lagi ke awal, kenapa konten ini itu sangat membuat aku ke-trigger untuk membuat konten yang baru gitu ya. Sebab kita mulai dari permasalahan awal. Kenapa sih kita tuh rajin baca buku, atau kenapa sih orang, dan juga sebaliknya. Jadi kan kita ada dualitas. Kenapa ada orang yang rajin baca buku dan kenapa ada orang yang nggak rajin baca buku gitu kan. Nah, itu bisa terbagi jadi beberapa alasan. Yang pertama, kenapa kita rajin baca, pertama yang nggak rajin baca buku itu ya, kalau berdasarkan kontennya Guru Gumbul, itu sebab mungkin kita merasa bahwa ya udah kita sombong, merasa hebat, jadi nggak perlu tahu apa ilmu orang lain itu kayak gimana, kayak gitu, kayak pandangan orang lain kayak gimana tuh kita nggak mau tahu gitu. Dan setelah itu yang kedua adalah kita merasa malas. Dan yang kedua adalah karena kita pemalas. Kita males banget untuk baca buku, yang artinya ya buat baca buku juga males gitu. Somehow aku pernah ya, teman aku tuh, kita waktu itu video call bareng sama teman aku, dan kita bersama ngomongin tentang liburan dan lain sebagainya. Terus aku ngomong kalau nggak ada waktu gitu, terus temen aku nyeletuk, waktu tuh ada, tinggal kamu aja yang bisa untuk ngaturnya tuh harus kayak gimana gitu. Dan setelah itu aku akhirnya sadari bahwa oh iya bener juga ya, sebenarnya kita ada waktu, cuman males mau atau enggak gitu. Enggak kan artinya bisa jadi kita males di dalamnya gitu, kalau menurut aku. It's always buat my opinion ya guys. Jadi kalau misal kalian punya opini sendiri ya silahkan. Dan ketiga, kita itu kalau berdasarkan apa yang diomongkan sama Guru Gumbul ya, itu kita tidak punya visi ke depan mau kayak gimana, dan makanya itu kita nggak mau lihat pandangan orang lain seperti apa, akhirnya membuat kita stuck di situ dan nggak mau baca buku. Kalau menurut aku cushion ini cukup coverage dan bagus aja gitu. Oke, terus poin kedua adalah, kalau ini yang pertama adalah kenapa kita gak mau baca buku, dan poin yang kedua dan dualitas yang lainnya adalah kenapa kita mau membaca buku. Kenapa kita membaca buku ini based on my opinions aja ya, berarti kan kebalikan dari alasan yang tadi udah aku sampaikan, 3 alasan berdasarkan kategori yang tadi aku sampaikan. Tapi kalau dari pengalaman aku sebelumnya, waktu aku kuliah sebenarnya aku rajin banget baca buku. Dan kenapa aku rajin baca buku? Karena aku terinfluence bahwasanya kita mau wajib baca buku, harus baca buku gitu. Sehingga uang jajan aku itu yang gak seberapa, aku belikan buku 3
per bulannya, dan aku belinya di Gramedia saat itu karena toko online saat itu kayak masih susah gitu kan. Dan di Gramedia itu harga bukunya kayak bisa 200.000, aku beli 3. Jadi uang makan aku selama sebulan, karena waktu itu aku budgetin, hampir habis hanya buat beli buku kayak gitu. Dan aku terinfluence sama temen aku yang lain, karena anaknya terinfluence banget ya, gampang terinfluence, susah banget ini aku. Temen aku bilang better I'm not eat than I not reading kayak gitu, lebih baik gua nggak makan dibandingkan gua nggak baca buku gitu. Tapi ya itu kembali lagi ke masing-masing kan, maunya seperti apa. Terus setelah itu aku baca deh, beli buku sampai 3, dan even sampai sekarang pun itu bukunya masih ada, dan ada yang nggak habis aku baca gitu. Hanya karena aku ingin dipandang bahwa aku suka baca buku aja, itu alasannya. Dan selanjutnya adalah mungkin teman-teman yang lain ya, berarti kalau alasan yang lain kenapa kita suka baca buku karena hal-hal tersebut, kita punya visi hidup yang mana bisa kita raih dari membaca buku. Karena bos, kita kembali ke bahasan yang mungkin lebih ini ya, kenapa kita baca buku. Ini aku udah tulis beberapa catatan, jadi kalau misalnya nanti aku ngeliat kayak ya udahlah ya. Kenapa kita membaca buku, itu artinya adalah kita menggunakan otak orang lain untuk berpikir. Kita menggunakan otak lain untuk memberikan gambaran cara berpikir gitu. Karena kalau kita nulis buku, berarti kan kita menuangkan pikiran atau ide kita untuk dibaca orang lain dan digunakan orang lain gitu kan. Tapi di sini itu ada beberapa hal yang perlu di-highlight. Sebab setelah aku baca beberapa buku dan nonton banyak banget konten yang membuat aku overwhelmed yang tadi aku sampaikan, itu ada hal yang harus diperhatikan teman-teman. Yang pertama adalah yang baik sebenarnya adalah kita menggunakan buku itu untuk kemandirian diri. Jadi aku menggunakan tangan aja untuk kemandirian diri agar bisa berpikir kedepannya tuh mau kayak gimana, based on apa yang orang lain itu lihat atau orang lain itu pikirkan. Jadi kita itu bisa melihat pandangan bukan cuma satu sudut pandang aja, yang artinya nanti bisa jadi subjektivitas, bukan objektivitas kembali, seperti itu. Nah, namun yang terjadi sejauh ini adalah sometimes kita hanya percaya sama ide satu orang aja di dalam satu buku yang kita baca, tanpa mau melihat buku orang lain, yang membuat orang lain itu menggandrungi atau jadi bahan ekstrim. Mungkin kalau teman-teman semuanya ada yang nggak setuju sama apa yang aku omongkan, bisa aja tulis di komen ya, nanti kita bisa diskusi. Ini ternyata seputih salju, tapi ya udahlah ya. Oke, jadinya adalah paham ekstrim, kita nggak mau mendengar atau melihat gambaran pemikiran orang lain kalau nggak sesuai sama apa yang kita baca, kayak gitu. Contohnya banyak banget. Kemudian adalah poin yang kedua yang mau aku sampaikan terkait dengan baca buku, yang mungkin bisa sebagai highlight teman-teman agar tidak salah pergaulan kalau kata sekarang kan ya. Kayak kalau kita membaca buku, itu artinya adalah kita membeli pengalaman orang lain, yang mana saat ini kita kan hidup di dunia dengan berbagai macam pengalaman. Kita hidup di dunia itu untuk merasakan berbagai macam pengalaman gitu, yang mana mungkin satu orang dengan orang yang lain itu akan berbeda. Sehingga kalau kita mau baca buku, contoh buku biografi lah, berarti kan kita membeli pengalaman atau kita membaca pengalaman orang lain dan mungkin merasakan, karena saat kita membaca we put all of our memory dan our intention to this book. So apa yang ada di buku ini sometimes kita bisa merasakan, contoh kayak novel dan lain sebagainya gitu. So, di buku biografi atau cerita pengalaman hidup orang lain yang hebat, kita bisa merasakan apa yang mereka rasakan, apa yang mereka sudah lalui sejauh ini yang tidak kita lalui, sehingga kita meminjam atau membeli pengalaman orang lain yang kita tidak bisa rasakan sendiri saat ini, karena mungkin
faktor usia, faktor lingkungan dan lain sebagainya. Terus karena ini terlalu putih, tapi ya udah lah ya. Terus, nah kita sebagai manusia itu kan punya kekurangan. Kita tidak bisa merasakan semua pengalaman orang lain gitu. Jadi gini, sometimes kita punya masalah. Saat kita punya masalah itu, biasakan untuk mendengar dari pov yang lain, sehingga kita yang tadi poin pertama, kita tidak jadi subjektif. Kita bisa melihat dan bermusyawarah maunya tuh kayak gimana sih sebenarnya, kalau pandangan kamu tuh seperti apa. Sometimes kalau ada masalah di kantor or dimanapun itu, kita hanya mau melihat atau mendengar dari satu orang yang kita percaya tanpa mau mendengar orang lain. Saat kita di posisi yang didengar, kita pasti akan merasa senang dan bahagia. Tapi kalau kita di posisi yang salah, pasti kita akan merasa bahwa kenapa lu nggak mau lihat dari sudut pandang orang lain. Oke, sebelum itu kita ini dulu, blush. Kenapa lu nggak mau melihat sudut pandang orang lain? Bener kan? Yang ketiga itu, ide itu harus terus dituangkan. Makna dari kita membaca buku itu adalah kita mempelajari semua hal yang bisa untuk menjadi gambaran kita dalam mengambil keputusan di masa depan. Dan begitupun sebaliknya, seperti yang aku sampaikan di awal, ilmu itu harusnya adalah seperti air mancur atau air terjun yang mengalir terus menerus. Jadi saat kamu udah punya ilmu itu, better kamu bagikan kepada orang lain. Nah, itulah arti poin 3 ini. Ide itu harus dituangkan. Karena seperti alasan aku membuat video ini, agar ide itu tidak cuma stuck di aku yang mana bisa overwhelm dan membuat aku jadi jumawa dan sombong terhadap ilmu yang aku miliki atau terhadap pandangan baru yang aku miliki. Begitu. Caranya adalah, misal kamu bisa bikin konten seperti ini, mungkin enggak sebagus konten-konten lain, tapi dengan cara ini kamu bisa menyebarkan ilmu itu bukan cuma dari dirimu sendiri, tapi ke orang lain. Dan nggak tahu nanti itu siapa orang yang bisa mendapatkan konten ini, yang beruntung mendapatkan konten yang kalian buat. Even if itu saat ini belum ada yang melihat, ya udah, karena di sini niat kamu adalah kamu ingin membagikan ilmu itu, dan kita nggak tahu siapa orang yang akan melihat dan terbantu dengan konten ini ke depannya. Betul. Oke, selanjutnya yang mau contoh aja ya, di sini kalian karena aku punya pengalaman di dalamnya. Ada orang-orang yang mana mereka itu rajin banget baca buku, sudah ratusan buku yang dia tuangkan atau dia baca, konten-konten motivasi dan lain sebagainya sudah mereka baca, tapi mereka karena nggak punya wadah untuk menuangkannya. Contoh, karena dia mungkin yang sering membagikan ilmu dan juga banyak media untuk dia dapatkan adalah dosen ataupun para guru-guru gitu, sehingga orang-orang yang selain itu kesulitan untuk mengekspresikan ilmunya. Dan aku punya teman seperti itu. Aku pernah melihat orang seperti itu, ya mereka akhirnya menjadi sosok yang jumawa dan lain sebagainya gitu. Dan karena aku tidak ingin hal tersebut terjadi kepadaku, maka lebih baik aku tuangkan ilmu itu, dimulai dari diriku sendiri sebelum aku bagikan kepada orang yang mungkin membutuhkan. Mungkin aku akan sering upload, tapi kita tidak tahu kedepannya seperti apa ya. Karena aku rencananya sih mau bikin konten sambil make up, agar make up aku tidak sia-sia ada di dunia ini. Oke. Selanjutnya, buku itu memang bagus, tapi buku itu adalah buatan dari manusia. Manusia adalah ciptaan dari Tuhan. Kita adalah roh yang ditiup oleh Tuhan. Kita memang gambaran Tuhan di dunia ini yang ditiupkan roh dari Tuhan. Tapi ada buku langsung yang itu berasal, sumbernya adalah dari Tuhan yang Maha Esa sendiri. Apa itu? Yaitu alam semesta. Sehingga kita
harusnya kita melihat dan mengobservasi alam dengan sedemikian rupa sehingga kita bisa membaca tanda alam, atau biasa disebut dengan ilmu laduni ya. Tapi kalau saat ini sih aku membacanya kayak ya udah, kita harus observatif terhadap apa yang ada di dunia ini sehingga kita bisa tahu apa yang terjadi, dan saat itu terjadi, saat kita bisa melihat ilmu alam yang ditinggalkan atau yang diberikan Tuhan kepada kita, orang lain di baliknya itu akan mengikuti contoh seperti teori gravitasi yang dikemukakan oleh, ya kalian tahu siapa, dan dia kan, beliau ilmuwan tersebut itu hanya melihat dan juga mengobservasi apel yang jatuh dari pohon, kemudian dia menemukan sebuah teori yang dinamakan teori gravitasi. Seperti itu kan. Maka begitulah kita seharusnya. Selain kita membaca pemikiran atau otak orang lain, kita juga harus melihat tanda-tanda yang ditinggalkan oleh Tuhan atau yang diberikan oleh Tuhan melalui observasi yang sempurna dari alam itu sendiri gitu. Dan poin yang terakhir yang bisa aku sampaikan adalah, jika kita sudah berada di tahap memahami sesuatu hanya dengan melihat ataupun mengobservasi dengan mudah, kita harus menyebarkannya, menuliskannya, baik itu dengan media suara, media tulisan, atau apapun yang kalian bisa, agar sekali lagi ilmu tidak stuck di kamu, dan juga untuk pertanggungjawaban kita di akhirat nanti. Karena setelah ini kita, kalau aku sendiri itu percaya bahwa kita di dunia memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing, sehingga saat kita di dunia mendapatkan ilmu ataupun rezeki, kita kan harus berbagi. Kalau dalam agama Islam itu kan kita diajarkan untuk berbagi ilmu atau sedekah ya, atau sedekah. Sedekah itu kalau menurut aku bukan hanya terkait dengan uang, rezeki yang kamu punya. Uang atau rezeki yang kamu punya itu memang wajib untuk disalurkan, tapi ilmu yang bermanfaat pun juga harus kamu salurkan. Contoh, saat kamu membaca kitab suci Al-Quran, kamu tahu makna dibaliknya itu apa. Yang harusnya dilakukan oleh sebagian orang dan juga semua orang adalah kita membagikan kata-kata surga atau surga itu yang dituliskan Allah di Al-Quran kepada orang-orang di dunia ini, agar mereka bisa merasakan surga secara tulisan kalian mungkin. Dan aku sangat miss sama orang-orang yang bisa menulis panjang, lebar, dan bisa menyampaikan makna atau ide yang mereka dapatkan. Karena sejujurnya aku masih butuh banyak sekali improve di dalamnya terkait dengan hal tersebut. Dan juga dengan kalian membaca itu, dan karena aku yakin bahwasanya setelah kehidupan ini akan ada sesi selanjutnya, even itu kehidupan selanjutnya ataupun kita stuck di surga dan lain sebagainya, berdasarkan keyakinan kalian masing-masing. Maka apa yang kita punya saat ini itu wajib untuk dikeluarkan agar kita tidak tumpah, dan kita bisa dengan tegak saat nanti di akhir, saat ditanya apa saja yang kamu lakukan, kita dengan misi kita di dunia ini bisa menyampaikan dengan tegak bahwa misi saya sudah selesai, nanti misiku sudah selesai, dan aku sudah terpanggil waktunya. Maka aku bisa dengan tegak dan tersenyum menyampaikan bahwasanya misiku di dunia ini sudah selesai gitu. Karena sebenarnya mungkin aku juga setelah aku amati dan cermati di kehidupan ini, aku kurang mendapatkan gambaran kematian yang menyenangkan.
Sebab mungkin kita merasa terikat dengan kehidupan di dunia ini. Apa yang kita punya tidak boleh hilang, apa yang kita punya itu harus tetap menjadi milik kita sendiri. Tidak boleh ada orang yang tahu terkait dengan apa yang kita ketahui saat ini, sehingga kitalah satu-satunya orang yang hebat itu. Maka kita ada keterikatan di dunia, sedangkan saat kita sudah waktunya untuk selesai di akhirat, kita sudah waktunya untuk kembali, itu adalah waktu yang sudah ditentukan oleh Tuhan untuk kita melaporkan apa yang sudah kita lakukan di dunia ini. Dan karena di sebagian orang yang aku lihat itu belum bisa menyelesaikan tugasnya dengan semaksimal mungkin, maka kehidupan atau cara mereka mendapatkan hidup, cara mereka menyelesaikan kehidupan ini menurut aku kurang baik gitu. Jadi karena aku ingin, cita-cita aku adalah aku ingin meninggal dengan bahagia, meninggal dengan cara yang menyenangkan, tidur dengan nyenyak, dipelukan orang yang aku sayang. So, kita melakukan semua tugas dari Tuhan semaksimal mungkin yang kita bisa. Kita nggak tahu tugas dari Tuhan sebenarnya di dunia ini kita untuk apa, tapi dimulai dari aku sendiri tidak tahu tugas sebenarnya dari Tuhan untuk aku itu apa, sehingga semua media atau alat yang aku punya saat ini aku maksimalkan untuk berbagi apa yang aku miliki untuk saat ini. Mungkin itu sih yang bisa aku sampaikan ya untuk sesi ini atau untuk saat ini. Pakai warna ungu yang tidak pernah saya pakai sejauh ini. Teman-teman aku itu kayaknya udah pada capek ya mendengarkan cerita-cerita saya, jadi dengan senang hati saya akan membuka. Dan teman aku karena udah capek melihat atau mendengarkan hal-hal yang aku sampaikan, oke, kita harus buat baru media yang mungkin orang-orang mau melihat. Oh my god, bibirnya pakai tangan aja ya, karena mungkin habis ini juga akan aku hapus ini make upnya. Banget cakep banget guys, kalau bilang nggak bisa jangan. Oke, apa warna coklat aja kayaknya cakep juga. And it's done. It's done. It's done. It's done. It's done. And my wavy hairs, I love it so much. And thank you guys. Terima kasih. Bye.